Oke, kita langsung aja ya. Kali ini kita bakal bahas sebuah kisah nyata yang jujur agak ngeri. Ceritanya tentang seorang pria namanya Asep yang pengen kaya raya lewat jalan pintas. Nah, di Indonesia ini namanya pesugihan ya kan? Semacam ritual gitu buat dapat duit instan dengan bikin perjanjian sama makhluk gaib. Kita bakal lihat gimana keinginannya ini terkabul dan tentu aja harga mahal yang harus dia bayar di akhir. Kita mulai dari sini, dari sebuah peringatan yang firasatnya udah nggak enak banget. Kata-kata ini diucapin sama seorang dukun sakti yang dipanggil Aki ke Asep, tepat sebelum dia bikin perjanjian yang bakal mengubah hidupnya selamanya. Ini tuh udah kayak ngasih pertanda tragedi yang bakal datang. Jadi, siapa sih Asep ini? Dia tuh bukan orang jahat atau gimana ya. Awalnya dia orang biasa aja, seorang atlet tinju, punya istri, punya anak. Tapi, ada satu kejadian traumatis yang mendorong dia sampai ke titik paling putus asa. Pemicunya ini benar-benar brutal. Jadi ceritanya Asep ketahuan selingkuh, terus istrinya nyerang dia pakai pisau dapur sampai bagian vitalnya luka parah. Wah, itu pasti trauma dan hancur banget ya. Dari situ, Asep ambil keputusan yang super drastis. Dia nggak mau lagi nikah sama manusia. Dia maunya nikah sama jin. Udah di puncak keputusan, Asep akhirnya ngebujuk temennya buat nemenin dia ketemu si Aki ini di sebuah daerah terpencil di Tasikmalaya. Tujuannya udah jelas banget. Dia mau minta secara resmi dinikahkan sama makhluk gaib demi satu hal, kekayaan. Nah, ini nih yang menarik. Perjanjiannya tuh transaksional banget kayak bisnis. Jelas aturannya, nggak abu-abu sama sekali. Jadi Asep disuruh milih, mau ilmu sakti atau kekayaan tanpa batas. Dia milih kaya. Dan semua syarat-syarat yang ya ampun ngeri banget ini dia setujuin gitu aja tanpa mikir dua kali. Dan inilah dia, sosok yang bakal dia nikahi. Bukan jin sembarangan, tapi jenis khusus yang namanya Atok Gare. Katanya sih sosoknya cantik banget, persis kayak wanita di foto yang Asep pilih. Tapi ada satu detil yang bikin merinding. Kakinya itu bentuknya kayak kaki kuda. Begitu perjanjiannya deal, hidup Asep langsung berubah. Drastis banget, kayak dalam sekejap mata. Uang tuh ngalir deras dengan cara yang gak pernah dia bayangin sebelumnya. Ini dia, hasil pertamanya. Setelah dia ngerjain tugas pertamanya, dia dikasih sekantong plastik isinya emas batangan. Terus dia bawa ke toko emas dan cair jadi uang tunai 150 juta rupiah. Gila kan? Dan itu baru permulaan. Habis itu hartanya meledak. Beli motor Harley tunai, sedan BMW tunai juga, beli rumah mewah yang baru, nambah lagi mobil Honda Civic buat koleksi, dan uang di rekeningnya numpuk terus. Semua simbol kemewahan duniawi dia punya. Jadi gimana sih cara kerjanya? Menurut saksi mata yang nemenin dia, setelah Asep melakukan ritualnya, dia bakal lempar bunga sesajen ke kasur. Dan saat itu juga, bunga-bunga itu langsung berubah jadi apapun yang dia mau di dalam hatinya. Mau uang tunai, jadi uang. Mau emas, ya jadi emas. Hampir 4 tahun Asep hidup mewah. Tapi di balik itu semua, perjanjian gaib itu mulai nagih bayarannya. Sisi gelap dari kesepakatan itu akhirnya muncul juga. Jadi, inilah pertukarannya. Di satu sisi, kekayaan yang gak kebayang banyaknya. Di sisi lain, harga yang harus dibayar. Badannya mulai rusak, suaranya jadi aneh, bindeng gitu. Dan hidupnya udah bukan punya dia lagi. Dia terikat sama tuntutan mingguan dari istri gaibnya. Nah, ini titik puncaknya. Tuntutan fisik, terutama kewajiban berhubungan intim 7 kali berturut-turut setiap kali minta sesuatu yang besar, itu benar-benar ngancurin badannya. Bayangin, pria yang dulunya atlet tinju, badannya kuat, sekarang jadi kurus kering kerontang. Dia udah gak sanggup lagi dan akhirnya mutusin buat cerai. Asep ini ngerasa pede banget sama tabungannya yang banyak. Jadi dia balik lagi ke si Aki buat mutusin kontrak. Dia sama sekali gak sadar kalau kejatuhannya bakal jauh lebih cepat dan lebih brutal daripada waktu dia naik. Si Aki ngasih dia satu peringatan terakhir yang kedengerannya udah kayak ramalan. Tapi Asep yang udah terlalu sombong sama aset-asetnya, ya dia cuek aja. Dia tetap lanjutin ritual perpisahan itu. Balas dendamnya datang saat itu juga. Begitu kontraknya putus, Asep ngerasain kayak ada 2 tamparan gaib yang kenceng banget. Wajahnya langsung bengkak parah, kayak diserang segerombolan tawon. Udah jelas istri gaibnya marah besar. Dan kejatuhannya gila, cepat banget dan total. Hancur lebur semuanya. Mobilnya tiba-tiba rusak aneh,
keempat bannya meledak barengan di tol, rumahnya mendadak kena sengketa tanah. Cuma dalam hitungan bulan, setiap sen dari kekayaan yang luar biasa itu hilang, lenyap tanpa jejak, tanpa sisa sama sekali. Persis banget sama apa yang diramalin si Aki. Dia benar-benar kehilangan segalanya. Kisah Asep ini emang ekstrim, tapi ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang universal. Tiap jalan pintas, tiap kesepakatan yang kedengarannya terlalu indah buat jadi kenyataan, itu pasti ada harganya. Jadi pertanyaannya buat kita semua, di mana kita narik batas? Apa yang nggak akan pernah rela kita bayarkan?